Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai sate ini ya. Karena masa prapaskah, maka satenya bukan dari daging kambing, tetapi dari tempe. Tempe dibakar, inilah satenya, supaya menipu pikiran kita. Walaupun tempe tapi kita makan sate. Inilah kemajuan manusia, tetapi juga tidak ruginya manusia kalau makan sate. Walaupun rasa tempe tetapi gengsinya atau pikirannya seakan berasa sate. Saudara-saudari yang terkasih, Senin lalu ketika tanggal merah Isra Miraj, saya memberkati ruko di salah satu stasi. Dan kemudian setelah pemberkatan ada perjamuan bersama. Dan saya diberikan sate kambing. Ini kambing beneran karena belum rabu-abu. Dan kemudian ketika saya makan, dan paginya badan saya terasa sakit semua. Bahkan sampai sekarang ini punggung saya tidak punggung saya tidak bisa digerakkan dengan leluasa. Ini lengan, karena asam uratnya tinggi, karena satenya juga ada ati kambing, bahkan besar-besar atinya. Maka saya kemudian ketika badan tidak enak, saya tes dan ternyata gula darah saya 244. Itu tes gula darah sesaat. Dan kemudian asam uratnya 8,1. Aduh, tinggi sekali. Maka saya 1-2 hari itu rasanya pegel semua. Kaki tidak bisa ditekuk dan terasa berat. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya baru mulai warning sekarang, ada alert. Kalau saya makan emping, kalau saya makan jeroan, kalau saya memakan sate kambing, badan tidak karuan. Ini harus saya rendah hati mengakui. Dan besok jangan diulangi lagi. Kalau mau diulangi lagi, harus siap dengan badan yang semua pegel, tidak bisa ditekuk, dan akhirnya merasakan loyo beberapa hari, hanya berbaring saja. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, apakah itu salib kita? Salib karena pegel badannya? Tentu saja bukan. Itu karena kebodohan kita, bukan salib. Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada para murid yang mengatakan, anak manusia harus menderita untuk memikul salib dan akhirnya dibunuh, tetapi dibangkitkan. Maka konsekuensi sebagai pengikut Kristus, kamu harus memikul salibmu, menyangkal diri, dan mengikuti aku. Suatu ajaran yang singkat tetapi susah dilaksanakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, memikul salib supaya kita bisa dibangkitkan. Dan dalam masa prapaskah ini juga salib kita ada 3. Supaya kita tekun dengan doa-doa, tekun dengan mati raga, tekun dengan derma. Itu 3 trio yang harus kita lakukan ketika masa prapaskah. Maka saudara-saudari yang terkasih, salib kita itu sudah ada di depan mata. Jangan membuat kebodohan dan menganggap kebodohan itu sebagai salib. Hidup doa. Tentu kalau kita sudah terbiasa teriak-teriak mohon pada Tuhan, sekarang waktunya mendengarkan Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Itulah inti dan hakikat doa. Seperti Samuel, Tuhan berbicaralah, hambamu mendengarkan. Tuhan bersabdalah, hambamu mendengarkan. Nah, mati raga, salib, memikul salib,
itu sebetulnya setiap tindakan untuk penyempurnaan selalu ada unsur asketismenya. Tidak ada semuanya dengan enak-enak, tetapi pasti ada unsur penyangkalan diri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah tua, sudah merasakan ini asam urat, ini kolesterol, saya rasa salib kita adalah supaya kita rendah hati. Rendah hati melihat bahwa kalau saya minum banyak gula, gula darah saya akan tinggi dan saya akan seperti orang yang kesurupan karena sakit, badannya tidak enak semua. Kalau saya tahu asam urat dan makan ati atau jeroan, emping, pasti saya tidak bisa jalan dan dia hanya teriak-teriak saja. Tentu kita tahu salibnya dengan rendah hati. Konsekuensi makan ini adalah ini. Konsekuensi tindakan ini adalah itu. Dengan siap itu, maka kita rendah hati harus mengakui semua kelemahan kita yang sudah semakin hari semakin berumur, dan akhirnya kita semua hanya bisa pasrah pada Tuhan. Maka kerendahan hati itu penting untuk mengakui bahwa saya tidak hanya fisik ya, misalnya tadi kolesterol tinggi, kalau makan yang dipantang, nekat dengan pantangan-pantangan kolesterol, kita pasti kolesterolnya tinggi. Nekat dengan pantangan asam urat tinggi. Nekat dengan pantangan gula darah kita tinggi. Apalagi kalau sudah mempunyai penyakit. Rendah hati, harus kita hati-hati untuk mengkonsumsi itu. Sama juga ketika kita sudah mempunyai karakter mudah marah, mudah tersinggung kalau dilecehkan. Itu yang harus kita hati-hati, supaya kita sadari bahwa ternyata kadang-kadang kita harus mempersiapkan batin kita untuk dilecehkan, agar kita tidak emosi dengan menggebu-gebu. Kalau kita hobinya atau kebiasaannya kalau butuh uang, cheating, menipu, atau mengambil hak orang lain, maka salib kita adalah memperhatikan ini, supaya kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Keasikan kita kalau sudah lupa membicarakan orang lain, maka kita tidak ada kontrolnya. Dan disitulah salib kita. Kita cenderung punya sesuatu itu, maka kita harus menjaganya. Itulah salib kita. Kebiasaan suka ditepuk tangani, suka dipuji, maka salib kita adalah mengusahakan supaya peristiwa-peristiwa, tindakan, amal kasih kita bukan untuk dipuji, bukan untuk selalu dibicarakan, ditepuk tangani, tetapi murni kita buat di tempat tersembunyi, sehingga Bapa kita yang akan mengganjarnya di tempat tersembunyi juga. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita berpuasa, berdoa, berpantang, dan sekaligus berderma, memanggul salib sesuai dengan Injil hari ini. Salam kamir dan sate tempe, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.